Hello ladies and gentlemen, welcome to our channel Pirate Engine Podcast, channel di mana kita akan membahas apa enggak? Manga, movie, manhwa, anime, apapun itu. Yang rekomend untuk kalian baca dan juga untuk kalian tonton. Di sini gue Iksan aka Gin dan partner gue, aduh tolonglah, gue capek ngedit bro. Sama yang menemani kalian. Khususnya episode ini gue nggak bisa prediksi berapa menit ya. Kenapa? Karena di sini kita akan review setelah tahun baru ya kan. Ya, Merry Christmas and Happy New Year. Kita kembali lagi. Mungkin ada yang mengira kita sudah menghilang gitu. Tapi kami kembali. Karena Wah. Aduh. Ya, tak ada ya. Tutup permanen ini. Lagi musim batuk ya. Kan channel tutup permanen ini. Kemarin nih jantungan deh. Ya jantung dia kemarin sempat deg-degan ya, sempat keluar ya. Jadi makanya kita vakum dulu kan. Hiatus tuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa namanya? Kita flashback lah. Flashback ya, manga anime perjalanan sama 2024. Itu atau mungkin ke bawah ya kan. Kita orangnya suka nostalgia nama bapak-bapak. Boleh lah nostalgia kita jauh lagi ya. Iya. Tapi 2024 ini ada beberapa manga ataupun anime yang bagus, top recommend dan juga worst recommend yang jadi kita akan bahas hari ini 5 terbaik dan 5 terburuk gitu ya. Jangan 5 terburuk lah, gua bingung kalau ngomong 5 terburuk ya. Tapi ya, pokoknya ada lah yang kita bahas. Ada 2 lah. Gua dapetnya 2 cuman gitu. Kalau rekomend yang terburuk ya. Kalau lu rekomend terburuk lu ada berapa? 2 juga paling. Enggak terlalu banyak lah. Gua enggak mau menyakiti perasaan pembuat film dan manga gitu. Gua baik orangnya. Kenapa lah? Ada iklan dulu sebentar ya. Oke. Masuk TV enggak? Kamera situ saya. Enggak kelihatan ya. Gendong lah. Ngomong. Oke, tadi rekomend terburuk dulu. Kita akan bahas tentang rekomend terburuk. Dari Bung Jin dulu. Sama apa? Hajime no Ippo. Oh. Itu ya? Itu terburuk sekali, bro. Itu terburuk, sangat terburuk. Kenapa gue bilang terburuk? Gue tahu sih alasannya sih. Pertama nih ya, awal Januari 2024 itu lo tahu mulai 2024 bukan awal 2025 ini. Tahun lalu itu Ippo tentang dia melatih ya? Bukan. Rosario menghilang. Oh. Sekarang masih Rosario. Tanding belum kelar. Berantem aja belum kelar. Anjir. Terus kebanyakan dan jumlah embel Allahu Akbar. Jumlah halamannya sih dikit banget ya. Gue nggak masalah jumlah halaman sedikit, yang penting tapi ngaruh dulu. Jumlah halaman dengan banyaknya porsi cerita ngaruh kan. Ya tetap saja ya. Masa setahun lebih menghilang gitu. Bukan setahun lebih menghilang, setahun lebih Rosario masih gitu gak kelar-kelar. Iya maksud gue menghilang gak jelas ceritanya. Nah iya, gue sampai sekarang gak ngerti. Oke, kalau gue tetap sih apa yang terburuk anaknya Naruto. Yakin lu? Naruto? Aji. Karena buat gue biarpun udah dia perbaruin dengan berusaha memperbaiki dosa yang dengan Blue Vortex ya kan. Cuma gue tetap aja lah. Naruto? Iya. Worst nomor berapa tuh? Tetap pertama sih. Terburuk buat gue sih. Karena apa ya, power levelnya tuh udah, power scale-nya tuh udah nggak jelas gitu loh. Yang dari tadinya ninja ya kan, stealth ya kan, ninja tuh kan dengan diam-diam gitu kan. Gitu, ya. Ya biarpun di Naruto udah kelihatan ya kan, mencolok banget ya kan. Cuma di Boruto ini udah kayak sosok edgy, terus diperbarui dan ya udahlah, nggak bisa diselamatkan. Jadi kita nikmatin aja, nikmatin lah gitu. Tapi nggak, udahlah, itu kayak apa ya, pepatah ya kan. Hidup segan, mati mikir ya. Ini Boruto. Terburuk. Giliran lu yang terburuknya. Apalagi berikutnya? Terburuk gua ya, berikutnya sih. Ini yang lagi dibicarain sih ya, ini Blue Lock. Wah, gua belum. Gua tahu sih gambarnya yang kayak PowerPoint gitu kan. Cuma gua makin kesini, gua ngikutin manganya kan. Jadi kayak bocah skizofrenia gitu. Oh ya? Halusinasi gitu kan. Jadi kayak apa? Terima kasih. Ini apa? Kentang goreng. Terima kasih. Nyam. Wah, kenyang. Dadah nak. Jadi kayak gini ya. Blok ya kan. Lu main bola, tapi kata-kata lu udah kayak aku kan membunuhmu gitu.
Lu coba deh kalau di dunia nyata ya kan, emang sih kita nggak bisa tampilkan fiksi dengan dunia nyata. Tapi lu pas pertandingan bola nggak mungkin kan Ronaldo bawa bola gitu terus pemain belakang lawan, gua akan membunuhmu di dalam lapangan bola, tidak mungkin kan. Selain dari apa ininya lah, dari animasinya season 2 yang jelek ya kan, tapi katanya sih sedang diperbaiki dan kemarin episode yang U21 terakhir kemarin lebih bagus ya kan daripada Emang dulu maksudnya apa? sepak bola Pak. Gue cuma ngeliat cover doang soalnya, gue gak pernah baca. Belum baca ya? Gue belum Jadi kayaknya kita nanti buat sesi spesial. Sayangnya udah Lu dimunculin. kalau udah bilang worst recommend, gue jadi bingung nih. Gue mau baca apa enggak nih. Harus jadi ya. Coba. Ya pokoknya Blue Lock masuk lah yang kedua gitu sih. Kalau gue berikutnya, worst recommend itu adalah, mohon maaf untuk kalian penggemarnya ya, One Punch Man. Oh, padahal kemarin lu bilang good, ya kan? Memang kita kan ngomong tahunnya. 2024, awal Januari, itu masih tentang Flash ketemu Blast. Saat mereka ngeliat Blast di markas itu, yang Flash datang, ya kan, masih si Saitama. Terus dia bilang dia mau ketemu Desa Ninja, segala macam. Sampai sekarang belum kelar-kelar juga itu poin. Malah gitu kadang gue jelas. Bingung ya kalau baca di website ya. One Punch Man tuh. Kayak gue harus baca dari awal lagi, ngerti gak sih lu? Karena kadang dia ada revisi, campur, revisi. Jadi ditulis lagi keterangannya. Revisinya itu malah bisa mengubah cerita ke depannya. Nah itu. Gue sempat traumanya yang pas dia duduk sama Garo. Berubah lagi ya. Nah, ya gitu kan dulu kan sempat ada tuh. Iya. Terus tiba-tiba diubah lagi. Terus ngelanjutin dari yang diubah ya. Yang dirubah kan. Gila, gue bilang. Jadi kayak ini apa gitu. Kenapa nggak lu lanjutin aja duduk itu. Nah, itu gue masih agak bingung tuh ya kalau One Punch Man. Iya benar, itu sih gue juga setuju ya. Nggak ada perkembangannya 2024 kalau One Punch Man ya. Masih gitu-gitu aja, nggak ada yang bikin seru gitu kan. Ya, nggak seru sih. Saitama ngapain cuma nangkep pedang doang. Nah, udah. Terus dia mikir buat motong tahu. Iya. Tahu pakai pedang dimensi. Lu mau motong tahu, potong bumi. Apa ya? Alurnya mau kemana? Iya, terus Saitama aja jadi kayak bener-bener. Oke lah, gue tahu Saitama tuh kayak jadi karakter sampingan. Gak ngebangun cerita yang ngerti gak sih? Iya, gak ngebangun cerita. Oh iya, terima kasih kopinya. Kasih ya nak. Jadi kayak lebih mendingan ini si Togashi yang Hunter x Hunter pengarangnya. Karena dia udah hiatus lama, Tapi dia biarpun udah hiatus lama masih ngebangun build up ceritanya masih bagus loh. Iya. Jadi kayak pada One Punch Man yang nggak hiatus, ya kan? Tapi nge-build up ceritanya tuh kayak kurang gitu. Kayak nanggung gitu loh. Iya. Aduh, sayang sekali One Punch Man bagus sebenarnya. Cuma sempat kita bilang bagus, recommended, tapi ternyata bagus. Tapi kalau tahun kemarin itu buruk sekali. Kalau gue bilang itu buruk ceritanya. Times change ya kan, everything change. Gue nggak bilang One Punch Man buruk ya, tapi masuk di tahun itu dia termasuk kategori cerita yang nggak ada perkembangannya. Seperti Boruto lah. Mau diselamatkan pun ya kan dengan Blue Vortex, setelah gue baca ulang lagi ternyata sudahlah, ini kayak hidup segan mati mikir. Iya. Begitu. Oke, apa lagi menurut lu? Ada lagi worst apa ya? Kalau udah tamat ya kayak Tokyo Revenger kan kita jelas kayak jelekin, enggak usah lah ya. Enggak usah ada yang kalau sudah tamat itu enggak perlu lah. Ada yang perlu dibahas ya kan. Sudah cukup kayak jelek. Tadi gue masukin My Hero Academia karena endingnya kayak biasa kan. Ternyata dia bikin epilognya untuk menutupi endingnya ya. Buat gue masih bisa terima ya. Fine. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau anim sih lagi ramai-ramai. Lagi rame-rame banyak Demon Slayer, Demon Slayer-nya bahkan mau dibuat movie kan, jadi yang masuk ke Infinity Castle nih. Ya. Nah itu kan dibuat movie ya kan, jadi ya. Gue nggak bingung, gue nggak bilang Demon Slayer. Kita udah bahas Demon Slayer belum sih? Belum. Nanti aja lah kita bahas aja lah. Boleh sih ceritanya itu. Ya, oke, nanti kita bahas. Gua nanti lah kita akan bahas. Itu tidak termasuk worst recommend ya untuk tahun kemarin. Masih bagus lah. Karena mereka tahun kemarin itu lebih banyak anime keluar daripada manganya udah tamat. Jujutsu Kaisen juga gitu. Sama harusnya juga. Itu masuk worst juga sih. Masa worst Kaisen? Iya. Agak terganggu sedikit ya. Tidak masalah. Dadah. Dadanya mah dadah. Calon pengganti wibu. Tonton dia sama anak-anak gua bertiga streaming ya kan. Dota. Belajar Dota.
belajar Dota nah. Iya. Main Push jago. Tapi nanti jangan. Oh iya, mainanmu. Oke. Lanjut. Nah. Lupa. Jujutsu Kaisen. Lo bilang tadi apa? Sebenarnya gue mau masukin ke Wars loh. Karena ada. Iya memang sih, tapi nanti kan kita mau buat segmen khusus ini ya. Nanti kan belum animenya belum sampai Eskiko. Jadi Warsnya itu belum kesentuh. Ya belum. Jadi makanya kan lagi kita juga mau bahas kan di sesi khusus. Jadi gue nggak terlalu ya udahlah. Itu belakangan kalau Jujutsu Kaisen. Itu pasti kita akan bahas Jujutsu Kaisen. Kalau Blue Lock biarpun belum kita bahas tapi udah gue masukin ya karena gue mau bahas juga buang-buang waktu sih. Buat gue. Oke, kita akan masuk ke top 5 recommend terbaik manga, anime, manhwa campur aja ya. Campur semuanya aja di 2024. Nomor 5 ada. Nomor 5 lu apa? Gua dulu apa lu? Gua ada. Oke. Masih best ya, Lookism. Lagi seru nih. Kalau gua Lookism masuk ke kategori 3. Nomor 3. Gua nomor 5 sih karena konsepnya nomor 4. Lookism gua masukin nomor 5 karena menurut gua dia agak ngulang-ngulang sih konsepnya ya kan. Ketemu musuh baru lagi kan. Apa? Lu tau the best ya pas Kan berantem sama siapa sih yang buta itu, yang mau buta itu gue lupa temennya si yang Pinjin bukan yang ibunya mau buta, ibunya sempat jadi gua kira kerasukan setan terus ternyata enggak. Yohan ya. Yang sama apa anjing gila gitu. Itu the best dog. Bukan anjing gila. Kalau anjing gila Mad Dog ini kan dewa anjing ya dog. Aduh, belum keluar 1 episode sayang. Ya, oke. Langsung. Cameo-nya banyak sekali. Gadok itu the best banget ya pas Gun. Itu pukul-pukulannya semua. Walaupun dia akhirnya kalah, tapi gue masukin ke 5 karena sekarang biarpun lagi seru, tapi dia konsepnya mengulang gitu loh, kayak ketemu geng baru lagi. Tapi itu kan ini kan awal tahun baru dia mulai cerita. Ya. Tapi masuk lah kalau gue itu karena udah mulai mengulang. Cuman gue lihat sekilas ya, karena ini mengulang, gue jadi bacanya agak cepet. Skip ya kan? Agak gue banyak skip Lookism. Apa kayak ceritanya kayak berantemnya nggak? Dicepetin lah nih geng munculnya. Iya gitu. Ada yang lebih kuat lagi ya kan? Terus karakternya juga kayak keren-keren, percantik-cantik lagi gitu loh. Seperti biasa Lookism tuh kayak gitu, plot twist di dalam cerita gitu loh. Kadang kayak kita udah merasa menang di plot twist lagi. Kebiasaan film Korea sih ya. Tapi gue nggak tahu Gun itu nanti kemana, gue nggak tahu. Tapi itu Lookism oke lah, termasuk the best. Gue masukin itu nomor 4. Nomor 4, gue nomor 5. Nah, nomor 5 versi lo apa? Itu jangan kaget. Oke. Dan jangan ada yang kaget. One Piece ya jangan lu masukin. Aduh, cameo-nya datang lagi. Nanti rusak lo itu. Kalau kertas kado rusak. Ada yang ngemuk. Apa kerja dulu sebentar. Mau duduk sini ikut ngobrol. Mau ikut duduk. Ayo sini. Ayo dah, cameo-nya ikut syuting ya, yuk. Oke. Nomor 5 yang menurut lu mungkin akan kaget ya. Siapa? Itu Boruto. Boruto dimasukin best. Ini emang kita tidak sejalan. Gue maaf ya, bukan gue menghina ya, tapi di tahun ini ceritanya itu perkembangannya lebih baik daripada tahun-tahun. Ayo tutup lah Pak, gue bukan gini nggak. Jadi dia di Naruto tidak ada cerita tentang membaca masa depan. Iya. Ada sih peramal kodok ya kan. Peramal Naruto jadi bocah. Dia ngeramal ada yang bocah yang menyelamatkan dunia shinobi itu doang gitu. Tapi enggak. Tapi dia tidak seperti siapa Koji ya kalau salah. Kasin Koji. Iya, yang koloninya Jiraiya. Dia bisa memprediksi kalau kita ngambil jalan ini gimana, kalau kita ngambil jalan ini gimana, kalau ngambil kita jalan ini gimana gitu loh. Dan itu itu dia memprediksi setiap alternatif masa depan. Dan gue bilang itu yang membuat Boruto menarik, berbeda. Gitu, oke. Agak beda pendapat ya. Kalau gue masukinnya, lu masukin ke Wars, gue masukin ke Nether. Oke. Gue nggak tahu ya lu mau ngomong apa, kenapa? Kita kesampingkan ini ya. Gue kesampingkan desain bajunya. Iya, kamu udah nggak muat temen kecil ya. Emang masih ada rodanya? Nggak ada, udah nggak ada rodanya. Rodanya udah hilang di bawah Om. Nah, gue bilang itu kenapa bagus juga. Desain pakaian, aduh tolonglah itu. Ntar ada dibuat nggak jelas gitu ya. Itu
Aduh, sampai pakai jaket sampai ke bahu-bahu. Nggak ada rodanya. Sampai pakai bahu jaket segala macam, pinggang klewer-klewer kan. Karena di nerf karakter lamanya ya, harusnya sih nggak terlalu di nerf ya. Hanya untuk menunjukkan karakter baru. Kayak Gaara dikurung, iya kan. Juga Sasuke jadi pohon. Naruto dikurung. Yubinya katanya mati, kita udah tahlilan 40 harian, ya kan, ternyata hidup lagi pindah ke Himawari. Ya kan? Gue agak bingung juga itu. Cuman kalau gue bilang perkembangan cerita yang lebih cukup bagus ya memang Boruto. Oke lah. Perkembangan cerita ya, bukan perkembangan desain karakter ya. Argumen lo bisa diterima. Walaupun dia termasuk manga terburuk, tapi gue bilang itu masih bagus lah. Mending lah ya. Oke dah. Berarti next nomor 4. Nomor 4. Dari lo. Tadi gue udah Logism. Oh, Logism. Berarti nomor 4-nya di gua. Nah. Nomor 4 untuk gua nih sekarang, gua lagi baca manhwa ya kan. Kalau dia asik ke manhwa. Jadi ini mungkin buat kita bahas aja kali ini. Oke. Nano Machine gue. Oke, gue pernah lihat ya. Nano Machine. Itu bagus. Nah, ini robot-robotan gak? Gue paling males baca robot-robotan. Dunia murim, dunia silat Korea nih. Oh, jadi Nano Machine. Aman. Lu ini Gundam aja gue gak suka. Jadi gue benar-benar gue wah gila. Mantap banget ya. Apa aja? Ceritanya tuh kayak ya ntar lah kita bahas aja, tapi gue kasih tahu itu Nano Machine. Nano Machine itu apa? Yang lu bikin lu menarik itu apa? Jalan ceritanya di karakter utamanya awalnya lemah ya. Biasalah kalau Korea kan lemah, jadi OP gitu kan. Tapi dia memang latihan. Jadi yang gue suka dia nggak banyak basa-basi, naif gitu loh, nggak yang naif baik hati gitu. Udah senang orang set, buntungin tangan satu, tiap episode hampir ada tuh. Satu tangan hilang. Oke. Nano Machine. Itu nomor? Kalau lo udah lewat. Udah tadi lo nomor 3. Sekarang gue nomor 3. Kita juga belum bahas ini, tapi orang-orang mungkin akan setuju sama gue. Oke. Kagurabachi ya. Itu manga masih umur kacang sih ya, baru 50 apa 60 episode. Tapi itu 60 episode itu berantem semuanya, jadi nggak ada cerita humor. Nggak ada humornya, terus ada selingan cerita yang harus untuk ngebuat perlu selingan cerita gitu. Walaupun ada juga cuman sedikit chapter, dari satu chapter cuma setengah gitu. Langsung berantem lagi gue bilang. Nggak ada saya. Iya, nanti susah diambil. Coba lihat, ada nggak rodanya? Tuh ada rodanya. Oh, ada tuh. Adanya. Mau main ya, udah main dah. Mau main itu, ya udah main nih. Bawa keluar ya. Saus senggol. Di dalam rumah, jangan di luar. Jangan dalam aja. Dah. Cameo-nya banyak ya, kayak Marvel gitu. Tapi satu orang doang, kayak Stanley juga. Kalau gue bawa anak gue 2 udah repot dah. Oke. Kagurabachi ya. Kagurabachi. Kalau gue bilang Kagurabachi itu the best karena wah gila. Dari pertama aja udah ngebantai-bantai. Ya, yang kedua pembantaian bapaknya. Yang ketiga bantai lagi 4 ketemu pedang awan. Pedang awan. Wah gila, gue bilang ini oke sih ceritanya nih, oke, dan gambar karakter, desain karakter, pengembangan karakter. Tapi gue kadang males sih Kagurabachi ya, ngeliat matanya kayak mata orang mata ikan mas tuh. Tapi gue bacanya ikut ngantuk gitu. Tapi emang padahal kan dalam nggak ada, kalau di manga kadang mata main gambaran penting. Nah, iya memang benar. Karena ekspresinya gitu kan. Tapi dia kayak ekspresi sawah semua. Kayak mata ngantuk gimana sih lu? Ekspresi mata sawah gimana sih? Iya, ngantuk kan. Jadi kayak ya lu mau kaget tapi ekspresi mata ngantuk kayak ya ada ekspresi bagusnya itu saat pas perang sih biasanya baru kelihatan dia mulai serius. Pas nanti dia udah ketemu sama Mura. Mura yang pengguna pedang tapi dia buta. Nggak tahu lo udah model Jatoichi gitu. Iya, dan kesannya dia kayak dia dulu pengguna pedang bagus, pedang suci apa pedang sihir ya. Terus sekarang dia memburu pedang sihir yang sebelumnya, jadi dia pengen bunuh gitu, dan katanya dia pahlawan. Gua udah nggak tahu dah itu cerita epilog, kayak cerita klimaksnya itu gua bilang yang masa lalunya itu seperti apa segala macam. Dan gua bilang Kagurabachi ini kenapa nomor top 3 recommend 3 ya, gua bilang 3 ya. Kenapa? Karena
cerita apa lagi yang berantem sampai berdarah-berdarah. Iya sih. Terus udah gitu hero-nya ya kan. Matiin karakter. Itu matiin karakter ada loh. Baru ketemu terus mati karakter Uruha kalau enggak salah. Dia penggemar. ada juga yang pasukannya ada 5 gitu kan. Tim pasukan khusus pemburu betang di awal-awal cerita. Oh iya. Terus tahu cuma jebot jadi fooder. Nah, jadi gue bilang ini emang sadis sih ini, tapi gue bilang gue termasuk top 3 recommend tahun 2024 untuk Kagurabachi. Lalu nomor 3? Nomor 3. Ini gue bisa bilang nomor 3 ini untuk penembusan dosa pengarang ini. Tahun ini dia kembali dengan animenya epic ya kan. Bleach. Oh my god. Bleach. Dia kembali dengan lu mesti nonton animenya, Pak. Kayak dulu udah pernah keluar anime kok. Itu malah udah tamat berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang dia keluarin yang bagian Arc Quincy-nya. Ya kan? Arc Quincy itu banget tentang itu cerita itu tentang lu tahu itu cerita tentang orang galau semua tuh. Ah, ibuku Quincy. Terus siapa lagi tuh temennya yang pakai kacamata? Kita dulu pas kuliah. Dukung siapa? Quincy siapa temen Quincy go. Ketika kita kuliah kita kata ibunya Lotte dunia iblis ya kan, dunia roh. Ya tapi emang ini lu mesti nonton karena ini gue ngeliat animenya ya. Ini gue bisa bilang ini penebusan dari pengarang si Tite Kubo ini untuk manganya gitu loh. Kalau di manga lu kayak semua battle kan kayak dipercepat yang Quincy ini ya kan. Kayak lu ada Shinigami yang divisi 0 ya kan, yang kelihatannya kayak keren gitu, terus mati semua cepat sama si Yuat gitu kan. Si Yuabat ya namanya lah. Gue mesti lihat ini. Bankainya si Shunsuke. Yoraku ya kan. Cuman satu karakter yang gue suka di Orihime. Di muka. Oh, gue ngeliat otak lo jadi gue enggak. Ini kita ngomong ini ya. Yoruichi. Bukan. itu untuk karakter Rangiku. Bukan. Ini siapa sih namanya yang dia ilmuwan? Mayuri. Oh, Kurahara Kisuke. Itu the best banget. Nanti ada Bankai juga kan. Gue sempat dengar dia pengisi suaranya Caesar ya. Caesar YKS. Bukan One Piece. Oh, gue pikir. Ya, itu suaranya mirip banget itu pengisi suara Caesar ya. Oh. Julius Caesar. Caesar ya bukan ya? Yang Caesar Clone. Caesar Clone ya. Sulololololo. Itu mirip banget suaranya itu dan asisten juga boleh gitu loh. Cuman gua kalau ngomongin Bleach ya, aduh. Ya, lu lebih ke arah perubahannya. Tapi kita kan bahas Bleach kan next episode-nya. Iya, makanya gue taruh aja dulu. Biar kasih kenapa sih bagus gitu. Gua akan bahas Bleach lebih lengkapnya di next episode. Oke, abis ini ya kan. Kalau lu bilang ini nomor 3. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue sudah kecewa dari Bleach. Oke, kita bahas itu aja. Itu nanti saja. Berdebat aja gitu nanti. Kita berdebat nanti saja. Ya, okay. Top 2 recommend. Wah, ini nih. Vice Captain nih kalau nomor 2. Siapa dulu nih? Sweet. Lo dulu lah. Sweet aja dulu. Gua tadi. Dari 2 3. Nah, apa nih, Pak? Gua kan nomor 1, lu berarti nomor 2. Nomor 2, oke. Ya lagi keren juga tahun ini. Baru muncul. Dan masuk deh. Dan gue nomor 2. Manganya lagi seru, kan? Oh iya. Kalau gue bilang lagi seru ya kan? Manga memang lagi seru. Iya. Biarpun nanti gue ngeliat kakek neneknya tuh kayak dojinnya keluar yang baru nggak nih adegan yang ini nih, gitu kan? Ntar gue takutnya dia kayak Tsunade gitu. Iya kan? Ada potensial ya ke situ ya. Makanya gue bisa masukin nomor 2. Potensial di situ ya. Lu jangan bilang nomor 1 One Piece. Ya, enggak sih. Karena gue takutnya nomor 1 One Piece. Enggak lah, udah terlalu umum sih. Udah terlalu. Kadang kalau buat naikin viewers masa bahas One Piece mulu ya kan? Enggak usah. Tapi itu nomor 2 buat gue. Nomor 2 lah ya, nomor 2. Iya, gue sih nomor 2 dan. Manganya lagi bagus, animenya. Kalau gue bilang oke, bener. Animenya juga lagi oke. Openingnya season 2 2025 ini kan. Iya, Evil Eye. Iya. Itu juga jadi itu berantemnya lebih banyak itu kayak. Itu boleh. Kalau itu berantem memang gila itu. Kalau dan gue bilang rekomend apalagi nanti ada ya kalau dia keluarin yang Gundam tuh. Dia gendut pakai Gundam. Kan ini cerita berikutnya Evil Eye. Kalau dia cerita Evil Eye masih lamaan ya kayaknya ya.
Kayaknya masih lama Kan sih. dia kan berapa sih? 11 episode kan kalau satu season? Iya. 11. Masih lama sih. 5 episode, 6 episode buat Evil Eye. Harusnya dapat. Tapi siapa tahu tapi bukan yang Gundam, yang patung Buddha. Iya, patung Buddha Patung dulu. Buddha, baru yang Gundam itu kan nanti, Iya, bro. bikin pas. Siapa lupa gue dah. Tapi itu keren sih yang Gundam gitu. Iya. Mewakili lu lah sebagai itu mewakili. Lu yang suka robot-robotan anjir. Gue pada suka main robot-robotan, gila lu. Itu nomor 2 gua. Itu nomor 2 spoiler One Piece. Kenapa? Karena ya dia doang yang setiap tahun ceritanya itu ada perkembangan enggak? Betul sih. Dan gua nggak ngomong animenya. Udah lagi anim libur tuh. lah. Lagian kita juga terlalu sukanya manga sih. Iya, dia sih nunggu ini. Kayak kemarin kan si di Wano Kuni udah selesai, baru dia keluarin Wano Kuni habis. Iya. Nah, sekarang kan baru mau masuk ke Elbaf. Sudah di Elbaf nih. Nah, dia mau menyelesaikan lagi yang Easter egg. Apa sih tepatnya si Egghead ya, tepatnya si Vegapunk. Dan yang paling puncak klimaksnya One Piece itu saat si Dr. Vegapunk ceritain seluruh dunia kan tenggelam. Oh, spoiler. Itu spoiler alert, semua teori banyak lagi. Itu lucu banget ya. Air bah. Oke lah, lagi Oda juga pintar sih ya bikin ceritanya. Membangun hype-nya. Kita kira kan setelah ini apalagi lu bisa nggak sih bangkitin hype-nya. Nah gitu. Iya, terus ternyata bisa ya. Ini aja kita nggak tahu ada orang yang mirip Shanks. Dibilang itu kembaran Shanks. Katanya Oda udah confirm juga. Itu udah kalau itu udah di spoiler sebenarnya dari Indonesia dulu pas pertama kali nyarin kembaran Shanks. Jackie namanya. Jackie. Saya mah gue itu pengisi suaranya mengakui di sana dia baca skenario, berarti itu salah yang bikin konteks skripnya. Jackie, Pak. Itu Jackie namanya. Kenapa lah? Itu anjir Jackie. Ya kan? One Piece ya. Oke, itu nomor 2. Nah, nomor 1 lo. Lo nomor 1 nih. Dragon Ball. Yang semua. Evolution juga deh. Enggak. Lo kan 2024. Itu tahun berapa gitu? Enggak bisa. Itu tahun berapa? Tapi gua tanya semua. Itu tahun berapa gitu? 2024. Lu enggak lihat di awal kita bahas sekaligus nostalgia lama-lama. Itu kan yang lama-lama. Ini kita ngomong 2024. Iya. Cerita pembangunan manga barunya Dragon Ball Super. Terus pengenalan ego instingnya. Tapi mohon maaf gue kurang setuju ya sekarang Dragon Ball nomor 1. Karena sekarang dirusak kan, Super tuh kayak dirusak dengan Daima. Vegeta Super Saiyan 3. Itu biarkan saja. Kenapa? Jadi karena kan itu kita bingung universe-nya loh. Bukan ini enggak. Jadi di Dragon Ball itu, tahun 2020 itu tahun Dragon Ball. Meninggalnya Akira Toriyama. Ya, betul. Endingnya yang super bagus. Ya. Gamenya Dragon Ball Sparking Zero. Ya, itu keluarannya juga itu gila semua. Nggak bisa dipungkiri. Itu nggak bisa dipungkiri. Semua terus ini tahu dia Dragon Ball. Lagi dengan yang Daima. Dragon Ball Daima. Animnya. Tapi anime series kan dia? Anime series. Pengeluaran Vegeta Super Saiyan 3 dan dikonfirm bahwa Vegeta Super Saiyan 3 lebih kuat daripada Goku kecil. Gila nggak tuh? Tapi kan jadinya kayak kerusak alur super ngerti gak sih? Enggak, bukan. Dragon Ball itu memang ceritanya begitu ya. Jadi kayak multiverse ya. Memang multiverse. Kayak Dragon Ball GT itu sebenarnya enggak ada gitu. Dragon Ball GT yang Super Saiyan 4. Kayak cerita Marvel. Iya, kayak cerita Marvel. Ada multiverse. Multiverse ya. Jadi kayak Dragon Ball GT itu harusnya Goku mati. Bukan mati sih dia. Iya, pergi enggak ada. Dia gabung sama tapi kan orang-orang dulu juga mengakui GT kan. Iya, GT enggak mau mengakui. Akhirnya dikembangkanlah Super. Ya. Jadi kalau gue bilang itulah yang bikin Akira Toriyama the best. Ya, bisa sih, Mas. Terus ada animenya juga, movie-nya Broly. Ya, yang Broly gue suka tuh. Dragon Ball The Beast-nya Gohan sama Piccolo. Oh ya, Piccolo yang mau Iya, dalam setahun loh udah bisa keluarin 2 film. Gila gak tuh? Gue bilang ini tahunnya Dragon Ball. Evolution katanya mau dibuat itu kan sudah
Itu udah tahun berapa itu itu? mau dibuat itu udah lama dan itu. katanya lo mau langsung beli tiket premier pasti muncul Begitu premier itu gue beli terus gue bakar ya terus gue pasti semua orang itu setuju gitu. Gue lagi back, Anda mau ngapain? Mau gue bakar, ikut. Ini pasti itu. Tapi kalau gue bilang emang bener Dragon Ball tahun ini 2024 pemegangnya semuanya ya. Oke lah. Movie, anime, manga, games, penambahan lagi anime season barunya si Daima. Ya. Terus apa lagi? Pengembangan cerita Vegeta yang dulu orang-orang pencinta Vegeta yang kapan bisa menang sama kakak. Ya, kira kesampean. Iya, terus dari Super Saiyan 2 Toto lompat Super Saiyan 4 itu. Kapan deh Super Saiyan 3 kayak gimana Toto dikeluarin. Cuma gondrong kayak. Tapi hampir mirip Goku juga sih. Iya, memang Goku 3 emang seperti itu. Cuman itu kejawab kebayar semua enggak gitu loh. Itu gue bilang kenapa Dragon Ball nomor 1 dan pemegang 2024. Menurut lu siapa nomor 1? Siapa? Kalau kalau lu menurut lu. Nomor 1 sih gue Hunter x Hunter. Karena si Togashi mau langsung sedang bikin 50 chapter langsung untuk manga aja. Langsung 50? Langsung 50. Dia udah nyiapin draft 50 chapter. Dikeluarinnya satu-satu apa satu-satu, tapi dia udah berarti kan gini loh, lu nggak perlu nunggu dia sakit pinggang lagi udah kayak ya udah lu udah sakit tapi udah ada ini ya. Plus dia sekarang keluarin untuk penggemar toysnya ya, dia ngeluarin SHF-nya. Kalau lu tahu SHF mungkin ya buat yang penggemar toys pasti tahu lah istilahnya apa brand SHF-nya ini. Kayak action figure yang artikulasinya banyak, itu bukannya cuma statue yang diem doang. Yang imajinasi kita yang kayak gini, tapi ini bisa kita gerak-gerakin. Iya. Nah ini dikeluarin nih. Emang berapa itu duit? Wah, itu dia Pak. Harus nabung Pak. Dan itu ya ini bini lu tahu nggak? Bini lu tahu nggak? Pakai matikan ini loh, matikan. Ya murah segini lah. 100.000. Tambahin nomor dikit Pak. 10 juta. 1 juta. Oh. Jadi lebih Pak. Jadi lebih. Anjir. Ya, kabar baik ya kan. Dia bikin 50 chapter berarti kan kesehatan udah membaik dong. Dan gue mulai bisa baca lagi dari awal nih untuk Dark Continent. Karena setelah yang pertarungan Krollo lawan Hisoka, habis itu Hisoka ngebunuh 2 orang anggota genre Eredon. Dark Continent kan tulisan semua tuh. Gue skip. Begitu dia mau ada ancang-ancang keluar 50 chapter, berarti tiap bulan keluar deh. Tiap bulan atau tiap minggu keluar. Itu baru gue bisa ada tabungan buat baca. Gue masih ngomong-ngomong Hunter x Hunter, gue sampai sekarang tuh nggak tahu siapa sih tokoh utamanya. Itu dia menarik. Semua porsinya rata gitu. Iya. Bahkan aktor siapa tahu deh kita kira Gon tokoh utamanya pun bisa tiba-tiba dimatikan oleh dia. Gue gak ngerti apa jangan-jangan Hisoka lagi atau mungkin gue rasa sih nggak mungkin juga Kurapika gitu loh karena karakternya agak dia kayak 11 sama Sasuke gitu. Eji bocah-bocah Eji butuh bimbingan orang tua aku siapa padahal misi udah semua kelar gitu ya orang misi udah kelar pulang gitu ya malah ngegalau kayak ibarat jadi kayak anak pang gitu. Aduh, itu gua agak bingung ya pengembangan karakter dari Hunter x Hunter karena ya yang menarik itu cuma Hisoka terus yang menarik yang bagus itu malah dimatikan gitu loh kayak Meruem dimatiin. Terus juga yang lawan Meruem siapa kemarin? Netero juga dimatiin. Terus Jing bapak yang kayak Bang Toyib ya kan nggak pulang-pulang gitu. Ya bapaknya Jin ya kan. Terus Gon yang baru keluarin cara apa bapak-bapak om-om evolusi pala kotak amal ya. Pala kotak amal lu sih yang peci yang tinggi kaki. Yang itu kan kotak amal ya. Gue mikirnya kenapa itu juga dimatiin? Gue bingungnya karakter yang sudah memasuki klimaks gitu loh. Lebih enaknya tuh dikembangkan lagi daripada lu malah bikin dia kehilangan kekuatan gitu. Iya gitu loh. Meruem dimatiin, terus Netero dimatiin, ya, tapi kalau Meruem kagak dimatiin kan mau dijadiin anti hero gitu. Kayak nggak menarik aja sih kayak konsepnya. Bukan, jadi konsepnya kayak gini, kayak kalau gue bilang Meruem ya, kalau gue Meruem, dia setelah dia berantem, dia jadi tahu kalau berantem itu lawan orang yang sepadan. Gitu. Enaknya kan gitu, terus tiba-tiba kan dia bisa pulang. Dia pulang dia main shogi. Dia lawan yang sepadan lagi.
Jadi dia nggak Tapi nanti nggak ceritanya kan bakal. muter-muter di situ aja. Ya sayang karakter bagus kayak gitu dihilang. Justru ada yang mendingan gitu, lu karakter bagus mendingan dimatiin gitu. Jadi kayak ya udah emang sewajarnya Nah hidup sekarang manusia kayak gini kalau karakter aja. sudah bagus sudah dimatikan kan. Enggak lah. Lu Sekarang ceritanya tentang siapa? Kurapika. ya ini kan lagi dia perjalanan ngepang nih Oh, dia. cerita Kurapika. Dia ngepang nih guys Gue sekarang. masih mendengar cerita Leorio. Ya, Leorio. harusnya dibahas ya. Mending dia yang dibahas daripada Kurapika gitu. Oh, udah nggak pakai pampers. Bobo dia udah tidur ya? Udah pipis belum? Enggak. Bobo ya. Pipis dulu sebelum tidur. Bobo ya nak. Di siang nih Bobo. Yuk. Iya. Ntar sore pergi. Ya, cameonya udah kita suruh tidur ya kan. Bayar figurannya mahal Pak. Enggak, ini ya kalau ngomongin Kurapika ya. Salah dia ngembangin karakter Kurapika yang sudah berapa chapter, nggak ada perkembangannya. Cuma ngawal doang ya. Iya, cuma ngawal doang. Ibaratnya dia kayak film Jet Li dulu sih. Bodyguard from iya. Hong Kong. Beijing, Bodyguard from Beijing. Malah gue bilang sih mending Leorio yang kembangin. Atau siapa sih Hanzo, itu nggak pernah kelihatan lah. Iya, si botak ya. Si botak ninja siapa itu. tahu sekarang berambut ya. Iya, itu juga. Ya, jadi kenapa nggak dikembangkan komedinya iya gitu sih. daripada dia cuma jadi ngembangin karakter galau apa pengerangnya. Nggak apa-apa lah, kita kan belum tahu ini mau dibuat gimana ya kan. Dan dia dengan sudah menyiapkan endingnya gitu kan. Seakan-akan dia lu harus bersiap untuk kecewa nggak? Karena gue merasa Hunter x Hunter ini buat kalian pencinta Hunter x Hunter ya, buat kalian ya, kalian harusnya bersiap untuk kecewa. Kenapa? Karena gue ngerasa ini manga lu bakal kecewa berat nantinya. Gue nggak tahu di mana posisinya, tapi lu akan kecewa berat. Ya. Ya sama lah kayak Naruto ya kan, kita pasti awalnya nge-hype ternyata dibuat kecewa dengan sequelnya yang Boruto. Iya. Tapi sekarang udah lagi bagus. Nggak bisa, gue masih nggak setuju sih Pak. Itu tetap karena masa si Kishimoto turun langsung gitu. Dan terlambat. Oh ya memang sangat terlambat. Justru dari dia keluarin chapter volume 1 nih, chapter 1 tuh harusnya udah langsung turun tangan aja nge-cut gitu loh. Gue nggak usah ngerusak karya gue, bos. Gitu anak buahnya. Harusnya langsung gitu, dia terlambat gitu loh. Ini kayak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, udah terlanjur nyentuh neraka, udah nggak bisa ditolong gitu loh. Aduh, tapi gue nggak tahu ya benar apa nggak yang kata lu bilang kalau ternyata Boruto itu setelah ini tamat gitu. Ya, ini emang mau ditamatin. Nah, kalau memang itu benar ditamatin, dia akan menjadi, kalau dia tamat tahun ini, dia termasuk kategori the best. Karena dia nggak memperpanjang hal yang sudah buruk gitu. Sudah buruk dan endingnya semoga bagus gitu loh. Gue harapnya bagus gitu. Ya oke lah, kita Boruto mati. Nanti kalau begitu dia keluar manganya tamat nih, kita bahas aja buat spesial ya. Spesial. Karena itu Boruto. Kita bahas apakah pendapat gue tentang dia masuk Wars berubah, baru gue rasain enggak. Ya. Karena grafiknya gitu dari taik turun ya kan bebas ya kan. Jahanam ya. Terus ketolong episode dia flashback tuh sama Jiraiya ya kan naik dikit turun lagi. Terus dia sempat dibuat naik lagi yang tahlilannya Naruto Kyuubi kan sempat tahlilan. Tapi sekarang sih ya kalau ngomong Boruto memang kalau kita mengikat masa lalu yang jelek ya jangan seperti itu. Ya sama aja lu menganggap Dragon Ball evolusi masih ada di bawah aja. Itu udah bagian kan lu harus terima. Bukan karena enggak ya memang pade dulu tapi ini kan itu masa lalu ya. Ya makanya ya the best pun nggak selalu the best, pasti ada celah aja ya kan. Tapi 2024 itu jujur ya kalau gue bilang itu benar-benar tahunnya Dragon Ball. Semuanya ya siapa lagi yang bisa yang ada dua. Udahlah. Cukup. Dan untuk manga-manga yang harusnya bisa masuk ya kan kayak Solo Leveling. Katanya Solo Leveling penggambarannya ketabrak kemarin. Iya. Solo Leveling ya kan, terus Ragnarok ya, terus gue belum baca sih. Greatest Estate Developer sayang sekali nggak masuk ya kan. Karena nggak terlalu banyak yang ini ya. Tahun ini dia nggak terlalu banyak komedi bagusnya gitu. Dan ya viewership kita pasti bahas itu juga. Ya Kingdom juga menurut gua nggak terlalu banyak. Belum masih yang seperti lo bilang udah 1000 chapter lebih. Udah mau 1000 belum ada negara satupun yang takluk mau sampai kapan gitu. Itu Kingdom. Apa kita akan menikmati scene berhasil mendapatkan Zhao setelah kita berumur 60 sambil
Bukan podcast ini episode berapa nih kan? Enggak tahu ya kan. Terus juga Sakamoto juga gue bilang. Ya belum lah, kita tungguin aja animenya ya kan tahun Tapi ini. Sakamoto sih lagi ceritanya lagi. Gue agak bingung ya. Dulu dia nggak kenal Shin, tiba-tiba terakhir ini kenal Shin gitu. Biasa lah pengarang. Ya, gue nggak tahu lah, nggak ngerti lah gue deh. Sakamoto. Sudah, kita tutup aja episode ini. Oke, menurut kalian mana top recommend yang menurut kalian worst the best atau the best ya kan? di 2024 kemarin? Enggak, tulis aja gitu. Iya, apa kalian setuju dengan gua Dragon Ball? Top recommend tahun 2024. Dragon Ball Hunter. ada gamenya Dragon Hunter, Ball Sparking Zero. Lu bisa mainannya beli SIF-nya bakal online keren, ataupun lu bisa bermain online. SIF-nya bakal keren. rare, bisa lu goreng. Lu beli PO sekarang, lu goreng harganya. Itu pakai Unreal Engine 5 ya. Dan itu sebuah karakternya itu the best of the best. Lu Allah Akbar, lu coba main Dragon Ball Sparking Zero. Mendingan lu nostalgia dengerin lagu Ohio sambil bangun tidur ya kan. Aduh, itu di Dragon Ball Sparking Zero itu tuh ada nostalgia lagunya juga. Bisa. Semua lagu tuh ada kan. Lu gila kan. Nostalgia main game ya kan. Dia mainin istri Pak, mending kayak ini gua. Bukan hanya gitu. Ini movie. Udah kita close kayak kita close. Dia gak terima fakta. Gak bisa. Selama masih ada evolution nyangkut di dalam franchise Dragon Ball. Selama Gon, Meruem, siapa lagi tuh tadi? Netero itu dimatikan, itu yang terakhir tetap belum the best. Lu gak bisa mengkat evolution kayak ekor cicak gitu kan. Dia pasti tumbuh terus, ngikut itu evolution. Gimana menurut kalian? Tinggalkan semua di kolom komentar. Jangan lupa vote untuk remake Dragon Ball Evolution. Oke, jangan lupa vote yang mendukung kita bakar orang yang membuat video film Dragon Ball Revolusi. Revolusi apa Evolusi? Evolution. Hah? Evolution. Gue sampai nggak tahu loh judulnya Evolusi apa ada Revolusi. Di Disney Plus. Nonton aja. Gue ada akun Disney kalau lu mau nonton ya. Ini gue nonton Moana atau gue nunggu Moana 2 tuh buat nonton di Kanza ya. Oke, jangan lupa tuliskan komentar apapun yang di benak kalian. Kalian setuju dengan gue Dragon Ball top recommend atau dengan partner gue utama Hunter x Hunter top recommend untuk tahun 2024. Atau kalian punya pilihan sendiri top 2024 tuh yang ini bro, animenya ini, coba bahas Oke, kita akan bahas nanti ya top anime manga yang menurut kalian terbaik tahun 2024. Berarti minggu depan kita bahas apa? Bleach ya? Kayaknya kita akan bahas Bleach. Tadi Bleach apa itu dulu? Jimmy Kudo. Bebas lah, lu mau baca. Yang mana aja dulu lah. Yang mana dulu aja. Dan gue juga nggak tahu ini episode berapa ya dia. Lupa jadi, ya. Iya. Saking banyak libur gitu. Dan mohon maaf kemarin kita tidak sempat sudah cukup lama kita tidak upload video karena ada beberapa hal tentang aktivitas privasi, pribadi, masalah-masalah pribadi dan daripada kita ngobrol jadi canggung awkward moment ya kan, ya penting kita bukan awkward moment sih, emang waktunya enggak pas. Iya, nanti tiba-tiba kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba ada panggilan. Itu satu ya kan. Yang kedua tiba-tiba halus, anak lu nih, pulang lu. Ya kan? Jangan lupa subscribe, like, atau komen video kita kali ini. Share lah ke temen ya kan. Dan agar bisa support kita lagi dalam membuat video-video baru. Tiap minggu semakin banyak bisa giveaway kan. Emang ada giveaway? Giveaway itu kan koleksi film Jap. Dan juga selamat menikmati libur kalian yang panjang dan besok Senin jangan lupa tanggal 7 mulai kerja tanggal lagi. 6, Pak. Oh, 6. Tanggal 6. Jangan lupa untuk 6 apa 7 sih? 6. Oh, 5. Oh ya 6. Untuk menjadi budak korporat. Iya. Tapi ingat. Akhir bulan ini liburnya banyak. Akhir bulan. Panjang sekali. Jadi ya kayaknya kita libur syuting. Jadi jangan kecewa, aduh libur sudah berakhir, jangan kecewa. Kalian lihat lagi kalender di akhir bulan ini. Habis itu Februari tetap semangat puasa, habis itu wah gila, lebaran lagi. Panjang sekali liburnya. Bayangkan pemerintahan baru dikasih libur panjang. Iya. Biarpun PPN-nya naik ya. Iya, OCCRP juga bilang korupsi. Itu emang udah masalah. Nanti kita dari tadi tukang bahas lewat. Akhir kata dari gua. See you and see you. Bye.